Bayi ini memiliki gigi yang sangat kuat, bisa berayun-ayun di meja makan dengan giginya. Mainannya pun tak luput dari gigitan sang bayi. Bayi bernama Sunny itu memiliki dua kakak yang sangat menyayanginya. Klaus, kakak laki-lakinya yang sangat gemar membaca buku. Ia bisa membaca ratusan buku setiap harinya. Hebatnya lagi, semua yang ia baca, dia dapat mengingatnya. Kemudian Violet, kakak pertama mereka, adalah seorang penemu muda yang sangatlah jenius. Ia dapat menggunakan barang-barang yang ada di sekitar menjadi sangat bermanfaat. Kemudian musibah besar datang. Rumah mereka hangus terbakar dan menewaskan orang tua mereka, sehingga membuat mereka menjadi yatim piatu. Lihat seorang pria menjadi wali tanah orang tua mereka. Sampai mereka besar dan mendapatkan harta warisannya, mereka akan dititipkan kepada keluarga terdekat. Sampailah mereka di tempat sang paman, seorang aktor gagal. Ia bertingkah sangat aneh dan mencoba menerima tiga kakak beradik ini. Tapi itu hanyalah alasannya saja. Pria ini sebenarnya kepincut dengan harta warisan mereka. Dan tiga kakak beradik ini diberikan kamar yang sangat kotor dan jorok. Seperti sinetron anak tiri, mereka benar-benar diperlakukan tak baik oleh aktor gagal itu. Suatu ketika pria ini mengundang teman-teman madesunya untuk makan malam bersama. Ia menyuruh kakak beradik ini untuk memasak. Saat membuka lemari makanan, tak ada makanan di sana. Kemudian sang kakak menemukan pasta bercampur alat pertukangan yang ada di laci. Karena tak ada alat masak, mereka menggunakan alat seadanya untuk membuat pasta itu. Makan malam pun siap. Bukannya berterima kasih, pria ini malah memarahi mereka karena ia ingin makan sapi panggang. Pria ini sangat menyebalkan sekali dan mulai kasar kepada anak itu. Mereka berkata pria itu tak akan mendapatkan sepersen pun harta warisan mereka, dan akhirnya mereka dikurung di dalam kamar. Esok paginya pria ini mendapatkan hak asuh tiga kakak beradik itu. Saat berkendara, pria ini berhenti di toko kelontong ingin membeli minuman. Ia sengaja mengunci mobilnya itu, dan ternyata mereka berhenti di tengah rel kereta yang akan melewati mereka. Bagaimana nasib ketiga bocil tersebut? Lanjut next part ya guys, dan tetap di kakak beradik ini terjebak di dalam mobil yang berada di tengah lintasan kereta api. Mereka mencoba membuka pintu mobil itu, tapi mereka tak dapat membukanya. Terlihat dari kejauhan kereta mendekat. Lalu sang kakak yang jenius mencoba memanfaatkan sesuatu di sana untuk menyelamatkan diri. Mereka membuat alat pelontar dari benda yang ada di dalam mobil. Saat lontaran pertama benda yang mereka buat itu tak berhasil mencapai tuas mengubah jalur rel di sana. Percobaan kedua, pelontar itu berhasil terikat di tuas itu. Lalu mereka dengan segera menarik tali pelontar itu. Kereta semakin mendekat. Mereka berhasil menarik tuas itu dan membuat kereta berpindah jalur, dan mereka pun terhindar dari tabrakan dengan kereta itu. Sebelumnya mereka sengaja dihentikan di tengah rel kereta itu oleh pria yang merupakan ayah angkat mereka dengan alasan akan membelikan mereka minuman di toko kelontong di dekat sana. Tapi mobil itu sengaja dikuncinya dari luar. Saat teriak kegirangan anak-anak itu akan ditabrak kereta, mukanya menjadi cemberut karena bocil-bocil itu selamat dari tabrakan itu. Tak lama kemudian sebuah mobil datang yang ternyata itu adalah pria wali tanah waris anak-anak itu. Pria ini dengan cepat membuka pintu mobilnya. Terkejut pria ini melihat kejadian itu, dan akhirnya hak asuh pria jahat ini dicabut oleh pria itu. Pria jahat ini mengancam anak-anak itu akan berusaha merebut warisan mereka. Ia berpura-pura bersedih di depan sang wali. Kemudian tiga kakak beradik itu dibawa ke tempat orang tua baru mereka. Saat akan masuk ke dalam rumah, terlihat patung-patung ular di sana, dan keluarlah seorang pria dengan ular pitonnya menyambut kehadiran anak-anak yang akan ia urus nantinya. Ternyata orang tua angkat barunya ini adalah seorang pecinta reptil. Keesokan harinya mereka kedatangan seorang tamu yang sangat mirip dengan pria jahat sebelumnya. Apakah ini pria jahat yang sedang menyamar? Lanjut next part ya guys, dan tetap di snack video. Bayi ini dililit oleh seekor viper hitam yang sangat mematikan. Bukannya takut, bayi ini malah kegirangan. Ular mematikan itu tampak jinak ketika dipeluk oleh sang bayi, dan bayi ini bercanda gurau dengan ular itu. Selain viper hitam mematikan, di sini juga ada kobra pala duo. Kemudian ada juga katak bermata tiga. Pria ini adalah ayah angkat baru ketiga bocil ini, yang sebelumnya diasuh oleh ayah angkatnya sangat jahat. Pria itu mencoba membunuh para bocil dan akan mengambil harta warisan mereka. Ayah angkat barunya ini sangatlah baik, tapi ia adalah seorang pecinta reptil-reptil yang sangat langka. Di depan mereka terlihat kandang yang sangat besar, tapi mereka tak melihat satu hewan pun di sana. Tapi tiba-tiba seekor viper hitam menyerang. Untung sang ayah cepat menangkapnya. Si bayi menangis ketakutan. Untuk menghibur si bayi yang sedang menangis, pria ini mencoba menyanyikan sebuah lagu untuknya. Keesokan paginya ada tamu yang datang, tapi kedua bocil ini mengetahui gerak-gerik mencurigakan dari pria ini, dan benar saja ia adalah mantan ayah angkat jahat mereka. Ia berpura-pura menjadi ahli reptil menggantikan asisten kepalanya yang sakit, dan inilah kondisi asisten kepalanya. Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya di next